Perkenalkan, saya Yuniarti Patadatu dengan NIM J1A119218 dari kelas Promkes 2019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori perilaku kesehatan beserta contohnya. Pertama, teori ABC. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu antecedent. Antecedent adalah suatu pemicu yang menyebabkan seseorang dapat berperilaku. Yang kedua yaitu behavior, di mana reaksi atau tindakannya itu terhadap adanya pemicu berasal dari lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu consequence. Ini merupakan hasil dari perilaku, yaitu konsekuensinya. Di sini contohnya seorang ibu yang mengikuti penyuluhan di posyandu tentang bagaimana agar anak mau makan banyak. Salah satunya itu dengan membuat tampilan makanan menarik. Lalu sang ibu tersebut membuat makanan-makanan itu menjadi semenarik mungkin, yang dimana pada akhirnya anaknya mau makan banyak. Teori yang kedua yaitu teori reason action, di mana teori ini menekankan pentingnya peranan dari intention atau niat sebagai alasan atau faktor penentu perilaku. Adapun contohnya, seorang ibu yang ingin memeriksakan kehamilannya di posyandu didasari oleh niat ibu itu sendiri. Nah, niat dari ibu ini ditentukan oleh sikap ibu tersebut terhadap baik buruknya tindakan yang akan diambil untuk pemeriksaan kehamilan, kemudian norma subjektif, keyakinan atau kepercayaan ibu terhadap perilaku yang akan diambil lepas dari orang lain setuju atau tidak setuju. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian diri, di mana persepsi ibu tersebut tentang akibat-akibat yang harus ditanggung setelah pemeriksaan kehamilannya di puskesmas. Teori yang selanjutnya yaitu teori preset-proset. Nah, teori preset-proset ini adalah teori yang merupakan salah satu modifikasi perubahan perilaku yang dapat digunakan dalam mendiagnosis masalah kesehatan. Contohnya, seorang ibu yang tidak mau mengimunisasi anaknya di posyandu yang disebabkan karena ibu tersebut tidak mengetahui manfaat imunisasi, atau bisa saja karena tidak tersedianya fasilitas kesehatan, atau mungkin tokoh masyarakatnya yang tidak mendukung program imunisasi pada anak. Selanjutnya yaitu teori Sehandu B. Card. Determinan perilaku menurut Sehandu ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah niat seseorang untuk bertindak atau behavior intention. Kemudian adanya dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya atau social support. Kemudian informasi tentang kesehatan atau fasilitas kesehatan. Dan otonomi pribadi yang bersangkutan dalam hal mengambil tindakan atau keputusan atau personal autonomy, dan situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak atau action situation. Nah, contohnya di sini dapat dilihat pada ibu yang perilaku ibu menggunakan KB. Dan ada juga ibu yang tidak mau ber-KB. Mungkin memang tidak ada niat untuk ber-KB sehingga seorang ibu tersebut tidak mau ber-KB. Kemudian dukungan sosial. Nah, dari masyarakat sekitar juga mungkin tidak ada dukungan sosial kepada ibu tersebut. Jadi mau ibu yang ber-KB atau yang tidak ber-KB pun di lingkungan sekitarnya tidak peduli. Jadi semakin membuat si ibu berpikir ya sudah tidak ber-KB, atau informasi kesehatan dan fasilitas kesehatannya kurang, dukungan dari tenaga kesehatannya tidak ada, promosi kesehatan tentang pentingnya ber-KB pun juga mungkin kurang. Kemudian otonomi pribadi yang bersangkutan pun tidak ada. Mungkin keputusan ber-KB tidak lagi menjadi keputusan ibu, tapi keputusan suami. Suaminya tidak memperbolehkan ia ber-KB. Dan situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak, misalnya memang biayanya tidak ada, sehingga mungkin faktor-faktor itu akan saling berpengaruh, menguatkan seseorang untuk tidak ber-KB, atau ibu yang memutuskan untuk perilaku tidak ber-KB. Teori yang selanjutnya atau yang kelima yaitu teori WHO. Nah, teori ini menyebutkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh pemikiran atau perasaan. Kemudian orang penting sebagai referensi atau personal reference, kemudian sumber daya atau resource, kebudayaan atau culture. Jadi, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Nah, contohnya itu perilaku untuk membuat atau
menggunakan jamban. Nah, ada keluarga yang mungkin berpikir atau merasa bahwa jamban bukanlah hal yang penting, apalagi didukung dengan sumber daya yang tidak ada. Kemudian mungkin pula tidak adanya biaya atau tidak adanya lahan dan personal reference-nya juga pun tidak mendukung. Misalnya tokoh masyarakatnya yang seharusnya menjadi panutan ternyata tidak memiliki jamban, dan kebudayaan di wilayah tersebut di mana orang-orang di sebuah masyarakat itu membuang air besar di sungai ataupun di kebun. Menurut mereka itu adalah hal yang biasa, di mana orang tersebut menganggap bahwa ya jamban bukanlah hal yang penting, bukan hal yang membahayakan kesehatan dan sebagainya. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat mengenai teori perilaku kesehatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.